Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan apa yang mesti kita laksanakan. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dan telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu materi tentang keunggulan komparatif dan proteksionisme. Hal ini merupakan bagian dari lanjutan dari materi kita, materi mikroekonomi, dan ini kita melihatnya, mikroekonomi ini kita melihatnya dari sisi bagaimana pada terapannya, penerapan pada perdagangan internasional. Di sini ada beberapa hal sebenarnya, minggu depan juga kita akan lanjutkan pada penerapannya pada pemerintah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mengambil tema tentang ilmu mikroekonomi terapan, di mana khususnya kita angkat tema turunan dari di atas ilmu mikroekonomi terapan itu adalah keuntungan komparatif dan proteksionisme. Kelihatan slide saya, adik-adik? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya. Ini bagus kelihatan. Kalau begini, apakah slide-nya berjalan? Tidak, Pak. Oh ya. Enggak, Pak. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada beberapa hal terkait dengan materi perdagangan internasional. Yang pertama itu hakikat perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, keuntungan komparatif di antara negara-negara. Kemudian yang ketiga adalah proteksionisme. Jadi itu tiga hal yang akan kita bahas. Nah, kita masuk pada pertamaan. Ini ada sesuatu yang disampaikan oleh salah satu ekonom. Dia mengatakan begini: kami berkeberatan kompetisi yang tidak dapat ditolerir dari pesaing negara lain, menikmati fasilitas superior dalam memproduksi cahaya yang membanjiri pasar nasional kita dengan harga yang lebih murah. Pesaing itu adalah matahari. Petisi kami adalah mencurahkan aturan untuk menutup semua jendela, lubang, dan celah yang dapat dilalui oleh cahaya matahari untuk memasuki tempat tinggal kita dengan praduga bahwa terjadi manufaktur yang menguntungkan telah dimungkinkan bagi kami untuk melimpahkan hal tersebut kepada negara Anda, para pembuat lilin. Jadi ini kalau misalnya kita melihat ini kalau para pembuat lilin itu tentunya berkeberatan ketika matahari itu ada. Mengapa demikian? Jika matahari itu ada, tentunya maka pembuat lilin lilinnya tidak akan laku. Maka bisa dinyatakan juga bahwa misalnya pembuat lilin itu akan merasa bergembira jika misalnya matahari itu tidak ada, atau misalnya mati lampu ada di mana-mana. Maka di situ adalah kegembiraan para pembuat lilin. Tentunya pembuat lilin ingin berkompetisi dengan semuanya, tetapi dia tidak punya daya untuk melawan matahari, dan dia tidak punya daya untuk melawan negara dalam menghasilkan listrik. Sehingga lilin hanya berguna pada saat mati lampu atau untuk di pedesaan yang tidak punya lagi, yang belum punya cahaya lampu. Begitu juga dengan kita. Mungkin ketika negara kita ingin bersaing membuat produk, tetapi produk dari Cina itu membanjiri Indonesia, maka tentunya kita juga akan seperti para pembuat lilin.
ingin melawan tetapi tidak bisa karena kemampuan kita untuk melawan itu sangat sedikit, sebagaimana kemampuan kita untuk melawan matahari itu tentunya sangat sedikit. Maaf. Sudah kelihatan kembali? Sudah kelihatan slideshow-nya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak. Ya, jadi yang pertama yang kita bahas adalah hakikat dari perdagangan internasional. Jadi, ada namanya perdagangan internasional dan domestik. Kemudian ada tren perdagangan internasional, kemudian ada sumber-sumber perdagangan internasional. Nah, jika kita membahas terkait dengan materi ini kita akan kupas satu persatu pada slide-slide selanjutnya. Jadi perdagangan internasional itu akan meningkatkan spesialisasi. Tentunya ketika spesialisasi meningkat, maka produktivitas juga bisa meningkat. Kemudian ketika produktivitas masyarakat meningkat, maka standar hidup masyarakat juga meningkat. Ketika standar hidup masyarakat meningkat, maka tentunya kemakmuran akan meningkat. Jadi boleh dikata bahwa pada hakikatnya perdagangan internasional itu adalah bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat. Itu yang menjadi harapannya, bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perdagangan internasional dan domestik, ada 3 perbedaan konsekuensi perdagangan internasional. Yang pertama, kesempatan memperluas perdagangan. Jadi ketika perdagangan internasional dibuka, maka semua produk-produk kita itu tidak hanya kita menjual di dalam negeri, tetapi kita bisa menjual ke luar negeri. Maka dengan adanya perdagangan internasional ini, kita tentunya mungkin biasanya produk-produk lokal kita itu bisa kita jual di kancah internasional menjadi produk-produk internasional, walaupun rasanya adalah rasa lokal. Membuka cakrawala perdagangan internasional. Jadi kita akan semakin tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang di negara lain. Sebagaimana orang-orang Amerika tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana seleranya terhadap KFC atau bagaimana seleranya terhadap McD dan sebagainya. Tentunya ada selera-selera di setiap negara yang akan bisa ditembus dengan penjualan produk kita ke secara internasional. Dan yang kedua, bahwa dengan adanya perdagangan internasional ini, semua konsumsi apa yang kita bisa produksi itu tidak hanya dikonsumsi secara domestik, tapi juga bisa dikonsumsi secara internasional. Seperti tadi yang saya bahasakan bahwa mungkin kita bisa memproduksi produk lokal, tetapi kita coba lempar ke pasar internasional dan pasar internasional suka. Artinya bahwa produk lokal kita itu bukan lagi menjadi produk lokal, tapi menjadi produk internasional. Kemudian yang ketiga, maka akan terjadi perputaran teknologi dan hasil pertanian. Dengan perdagangan internasional, maka diharapkan bahwa tentunya perputaran teknologi antara satu negara dengan negara lain, pembelian teknologi untuk meningkatkan produksi dalam negeri, juga dengan pertanian. Dengan demikian, maka bisa dinyatakan bahwa dengan kesempatan perdagangan itu akan membuat teknologi semakin cepat berputar atau ada alih teknologi dari negara lain ke negara kita. Kemudian, yang kedua, negara berkuasa menerapkan tarif dan kuota sesuka hati. Hal ini tentunya adalah bentuk
dari sebuah ketidakadilan yang dicoba dilakukan oleh negara-negara adikuasa atau negara-negara berkuasa. Padahal ketidakadilan itu sebenarnya apa ya? Ketidakadilan itu bukanlah suatu harapan. Keadilan yang biasanya diharapkan untuk menjadi acuan utama di dalam perdagangan internasional. Tetapi ada negara yang berkuasa. Sebagai negara yang berkuasa tentunya tidak ingin negaranya dirugikan. Maka dari itu dia menerapkan kuota dan tarif sesuka hati. Padahal hal tersebut akan mengganggu orang-orang yang ada akan mengganggu negara-negara lain yang ingin bermitra dengannya. Sebagai contoh, apa yang kita lihat bahwa ketidaksenangan Amerika Serikat pada Cina yang menerapkan tarif yang begitu tinggi, itu adalah salah satu bentuk dari tarif dan kuota yang ditetapkan oleh Amerika dengan sesuka hati. Begitupun dengan Cina. Begitupun dengan negara-negara lain yang tidak ingin produknya atau yang tidak ingin negara lain mendominasi produk-produk yang mendominasi produk-produk di dalam negeri mereka. Dan yang ketiga adalah nilai tukar harus berdasarkan dolar. Sebagai negara yang berkuasa seperti Amerika Serikat, negara yang begitu berkuasa dan menjadikan dolar sebagai mata uang dunia, maka semua perdagangan harus didasarkan pada nilai tukar dolar. Hal ini tentunya adalah juga sebuah ketidakadilan yang tentunya ketidakadilan ini diharapkan bahwa jadi ketidakadilan ini terus terjadi sampai dengan saat ini karena menggunakan misalnya nilai tukar dolar, tapi itu adalah konsekuensi sebagai negara pemenang perang. Maka dolar bisa dihilangkan pengaruhnya ketika mungkin di suatu masa Amerika itu dikalahkan oleh negara lain. Tapi yakinlah kekalahan Amerika di suatu hari kelak akan memunculkan adikuasa yang baru. Apakah China akan menjadi adikuasa atau apakah negara lain yang akan menjadi adikuasa? Yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika hari ini itu sebuah konsekuensi dari menang perang pada tahun 45 sebagai pimpinan sekutu. Selanjutnya, tren perdagangan internasional. Ini adalah perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia pada Januari 2020. Jadi ekspor itu menurun jika dibandingkan dengan 2019. Impor juga menurun. Nah, secara umum neraca perdagangan itu defisit 0,87 miliar. Jadi migas, non migas. Kalau misalnya itu migas ya, defisit 1,18 miliar. Kemudian non migas itu surplus 0,32 miliar. Atau totalnya adalah defisitnya 0,87 miliar. Itu adalah neraca perdagangan. Adik-adik tahu apa itu neraca perdagangan? Coba. Apa itu neraca perdagangan? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Saya, Pak. Ya, silakan. Neraca perdagangan merupakan perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi neraca perdagangan itu sangat simpel kita lihat. Neraca perdagangan itu cukup kita lihat bagaimana perbandingan seberapa besar impor dan seberapa besar ekspor dan seberapa besar impor. Ketika misalnya impor jauh lebih besar, maka kita akan defisit. Kalau ekspor jauh lebih besar daripada impor, maka kita surplus pada neraca perdagangan.
Nah, di sini dilihat pada tahun 2020 tersebut bahwa impor non migas yang kita miliki itu lebih banyak kepada plastik dan barang-barang dari plastik. Kemudian ada besi dan baja, kemudian 87 kendaraan dan bagiannya, kemudian 29 bahan kimia dan organik, dan 38 berbagai produk kimia. Nah, impor yang terbesar non migas itu berasal dari Tiongkok sebesar 3,95, ya sebesar 3,95. Jadi yang paling besar impor kita itu dari Tiongkok untuk impor non migas. Sementara ekspor kita apa? Ekspor kita yang paling banyak juga ke Tiongkok, kemudian Amerika, di mana 15 lemak dan minyak. Kemudian ada besi dan baja, ada mesin dan perlengkapan, kendaraan dan bagiannya, dan logam mulia. Jadi ekspor terbesar kita juga ke Tiongkok, setelah itu ke Amerika. Kita lanjut, sumber-sumber perdagangan internasional dalam barang dan jasa pelayanan. Yang pertama, keberagaman sumber daya alam. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar, seperti pertanian, migas, batu bara, industri, emas, dan lain-lain. Sehingga dengan keberadaan semua itu, maka tentunya untuk ekspor bagi kita, maka sangat banyak yang kita bisa ekspor. Kemudian yang kedua, ada perbedaan cita rasa. Misalnya Norwegia, Norwegia ada ikan, kemudian Swedia dia daging. Swedia mengekspor ikan ke Norwegia, dan Norwegia mengekspor daging ke Swedia. Karena di Norwegia itu kurang ikannya, sementara di Swedia itu jadi Swedia mengekspor ikan ke Norwegia, dan Norwegia mengekspor daging ke Swedia. Karena di Swedia kurang daging, kemudian di Norwegia, karena di Swedia itu kurang daging, kemudian di Norwegia kurang ikan. Jadi ekspornya Swedia itu ke Norwegia ekspor ikan, dan ekspornya Norwegia itu ekspor daging ke Swedia. Itu karena perbedaan cita rasa. Jadi tentunya orang-orang yang tidak memiliki banyak cadangan ikan itu sangat membutuhkan ikan. Maka dari itu orang-orang yang berlebihan dalam ikan maka boleh mengekspornya ke negara-negara yang kurang dalam ikan. Begitu juga sebaliknya, negara yang punya daging banyak maka dia boleh untuk mendapatkan variasi makanan dari makanannya, maka dia akan mengirim dagingnya kepada negara tujuan. Selanjutnya, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan biaya. Misalnya teknologi komputer, Amerika Serikat mengekspor sekaligus mengimpor. Amerika Serikat spesialisasi di proses mikro, Jepang spesialisasi di memori chip dan layar video. Masing-masing berspesialisasi dan tidak fanatik. Misalnya, Amerika Serikat itu memang produksi komputer, tetapi microchipnya itu, memori chipnya itu diambil dari Jepang. Artinya bahwa Amerika tetap bergantung pada negara lain untuk memproduksi komputer yang dimiliki. Maka dia harus mengimpor dari Jepang. Jadi itu karena perbedaan. Kalau misalnya Amerika harus membuat memori chip dan biayanya lebih mahal, maka dia beranggapan bahwa lebih baik untuk mengimpor memori chip dari Jepang. Memori chip dan layar video dari Jepang. Sampai di sini ada pertanyaan?
Saya, Pak. Iya, Indonesia kan negara agraris kan, Pak? iya. Jadi, kenapa Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain? Padahal Indonesia sendiri itu adalah negara agraris. Pertanyaannya sangat menarik. Mengapa Indonesia mesti impor beras dari negara lain? Ya, ternyata kenapa kita yang harus impor? Ternyata memang kita negara agraris, tetapi biaya untuk memproduksi per liter beras atau misalnya untuk memproduksi beras itu mahal. Maka jika dibandingkan dengan harga kita dengan harga beras dari negara lain, maka harga kita juga akan harga kita lebih mahal dibandingkan negara lain. Dan pemerintah berpikir bahwa, pemerintah berpikir bahwa ada sebagian kelompok pemerintah atau misalnya oknum dari pemerintahan itu berpikir bahwa kita impor beras dari negara lain dengan harganya murah, dan juga itu juga menjadi biasanya bagian dari proyek dari kementerian itu sendiri. Alasan sederhana mengapa mesti impor beras dari Thailand itu adalah harga di Thailand lebih murah daripada di Indonesia. Mengapa di Thailand lebih murah? Mengapa di Indonesia mahal dalam memproduksi beras? Karena di Thailand menggunakan hampir seluruh dari hasil-hasil pertanian itu untuk dikomersilkan. Misalnya, jeraminya dijadikan dijadikan pupuk misalnya. Kulit padi, sekam padi itu juga dijadikan sebagai bahan bakar, dedak dan sebagainya. Di Thailand, menurut informasi yang saya dapat bahwa semua itu dijadikan sebagai semuanya dijadikan menjadi uang atau bisa dijual secara keseluruhan. Karena kreativitasnya dalam mengelola hasil pertanian yang bukan hanya beras, tetapi ikut jerami, kulit padi, dedak, dan sebagainya, itu semua diproses dan itu menjadi nilai harga jual. Berarti dalam satu kali produksi pertanian, misalnya menghasilkan 100 kg beras dengan harga per kilogram misalnya 10.000, 100 dikali 10.000 itu berarti 100 dikali 10.000 berarti 1 juta. Nah, ketika harganya misalnya 1 juta, di negeri di sana asumsinya adalah bahwa ada jeraminya, ada sekam padinya, itu semua dijual dengan asumsi misalnya harganya juga 100.000, maka 200.000. Kita di Indonesia yang kita jual hanya berasnya, yang lain-lainnya itu kita tidak jual. Maka harga kita tentunya dianggap jauh lebih mahal. Dan di sana itu harganya dia bisa turunkan misalnya dari 10.000 menjadi 5.000. Karena harga yang sama dan sudah mendapatkan keuntungan. Di Thailand misalnya. Itu adalah salah satu kekurangan kita di dalam mengelola petani. Kita negara agraris, tapi kita belum sanggup untuk mengelola agraris itu sendiri secara efektif dan efisien. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya bagaimana? Ada tanggapan atas jawaban yang saya berikan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi menurut Bapak pemerintah sudah benar dengan mengambil keputusan tersebut, Pak? Menurut saya, yang harus diberdayakan itu petani. Tetapi di dalam jabatan pemerintahan itu selalu ada namanya oknum. Di dalam hal ini dia lebih suka untuk mengimpor beras dibandingkan dengan memberdayakan petani. Hanya dengan alasan karena harganya lebih murah. Kalau menurut saya lebih baik agak mahal, tetapi itu mensejahterakan petani kita
dibanding dengan membeli produk dari luar. Sekali lagi, jadi menurut saya yang benar itu adalah memberdayakan petani, membeli produk-produk kita di dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya seperti itu. Oh ya Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain masih ada? Kita lanjut dulu. Lanjut, Oke, Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Keuntungan komparatif di antara negara-negara. Jadi di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama prinsip keuntungan komparatif, analisis grafik keuntungan komparatif, kemudian perluasan pada banyak komoditas. Prinsip keuntungan komparatif, pemikiran yang tak biasa. Jadi misalnya begini, jika di Amerika Serikat itu memproduksi misalnya komputer, efisien jika produksi komputer lebih efisien jika produksi komputer misalnya, dan tidak efisien jika dibandingkan dengan pakaian, maka lebih baik ekspor komputer dan impor pakaian. Jadi misalnya kalau di Amerika Serikat sebagai negara yang maju, maka komputer menjadi lebih prioritas dalam proses produksi. Jadi komputer menjadi lebih prioritas dari proses produksi. Artinya adalah Amerika Serikat akan menjadi lebih bagus dalam hal produksinya jika dia produksi komputer saja. Dan Mali itu lebih baik ekspor pakaian dan impor teknologi seperti misalnya turbin dan otomotif. Jadi ada negara yang misalnya punya kapasitas dalam produksi pakaian, atau misalnya yang punya banyak cadangan untuk produksi pakaian, maka itu lebih baik baginya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Misalnya di Indonesia, apa keunggulan kita di Indonesia? Menurutnya yang biasa kita dengar, keunggulan kita di Indonesia adalah produk-produk hasil pertanian. Kita punya karet, kita punya kelapa sawit, kita punya apa lagi ya? Coklat, kakao, kopi dan sebagainya. Itu adalah produk-produk kita, termasuk cengkeh. Nah, inilah yang menjadi produk-produk unggulan kita di dalam hal apa ya? Yang dalam hal ini sumber-sumber pertanian tersebut menjadi andalan kita. Maka tidak heran kalau misalnya semua produk-produk tersebut itu dikirim ke luar negeri. Dan misalnya karet, setelah kita kirim ke luar negeri, kita impor kembali ban-ban yang sudah dibuat di luar negeri. Menurut saya itu sekaligus menjadi kelemahan bagi kita, karena saat ini kita lebih banyak mengekspor barang-barang mentah hasil pertanian kita dibandingkan dengan mengolah terlebih dahulu kemudian mengekspor. Tetapi intinya di sini dalam terkait dengan prinsip keuntungan komparatif ini adalah bagaimana kita memproduksi sesuatu jika yang lebih efisien dibandingkan dengan memproduksi sesuatu yang kurang efisien. Bisa dipahami kira-kira ya? Impor lebih baik jika lebih efisien, dan ekspor juga yang lebih efisien. Jadi kalau misalnya dasar ini digunakan oleh pemerintah untuk mengimpor beras, maka itu tentunya benar juga. Karena dia mengimpor untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi di satu sisi dia tidak menghadirkan pemberdayaan kepada penduduknya sendiri. Jadi kalau ini dipakai, teori ini dipakai, bahwa dalam pemikiran tak biasa dipakai, bahwa kalau ada lebih murah, kenapa mesti kita beli lebih mahal? Tetapi menurut saya, khusus pada terkaitan dengan beras, saya tidak sepakat dengan hal itu. Walaupun
Misalnya kita di masyarakat ini tetap kita butuhkan bagaimana pemberdayaan masyarakat, atau setidaknya membuat tugas pemerintah adalah bagaimana membuat masyarakat untuk bisa memproduksi yang lebih murah. Mungkin hal seperti itu. Di dalam pembelajaran sebelumnya banyak dipelajari bahwa misalnya seperti ini. Ya, ada analisis Ricardo terkait dengan keunggulan komparatif. Jadi di tabel ini persyaratan tenaga kerja Amerika dan Eropa untuk produksi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi jam tenaga kerja. Di Amerika untuk produksi 1 unit makanan itu dibutuhkan 1 jam tenaga kerja. Kemudian untuk di Amerika pakaian di Amerika yang dibutuhkan itu adalah 2 jam. Untuk di Amerika itu 2 jam. Kemudian di Eropa untuk 1 unit makanan itu butuh 3 jam. Kemudian 1 unit pakaian itu butuh 4 jam. Sebelum perdagangan, upah real 1 unit makanan atau 1/2 di Amerika Serikat dan 1/3 unit makanan atau 1/4 pakaian di Eropa itu adalah upahnya. Jadi upah realnya 1 unit makanan itu 1/2 pakaian di Amerika, dan 1/3 unit makanan itu sama dengan 1/4 pakaian di Eropa. Di Amerika Serikat pakaian 2 kali lebih mahal jam kerjanya dibanding di Eropa 4/3 kali lebih mahal atau 1,33 lebih mahal. Artinya apa? Untuk memproduksi pakaian di Amerika itu 2 kali lipat harganya dibandingkan untuk produksi makanan. Maka setelah perdagangan misalnya di Amerika Serikat harga pakaian dalam negeri itu 2/1, harga pakaian di dalam negeri itu 2/1. Jika impor 4/3 itu berarti 1,33 di Eropa harga makanan. Jika produksi dalam negeri 3/4 0,74. Jika impor hanya 1/2. Maka harga pakaian turun di Amerika Serikat, maka industri jatuh di Amerika Serikat. Harga makanan turun di Eropa, maka industri makanan juga jatuh di Eropa. Maka terjadilah yang disebut dengan spesialisasi. Artinya apa? Bahwa kalau di Amerika Serikat itu memproduksi pakaian, maka 2 kali lebih mahal dari makanan. Tetapi jika impor, maka harganya menjadi lebih murah. Ya, kita lanjut. Perolehan ekonomis dari perdagangan. Upah real bertambah. Buruh di Amerika Serikat 1 unit pakaian dan 1 unit makanan, maka harus bekerja 3 jam. Setelah terjadi perdagangan, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut cukup bekerja 1 jam untuk makanan dan 1,33 jam untuk pakaian. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi, buruh di Amerika Serikat untuk produksi 1 unit pakaian dan 1 unit makanan, maka harus bekerja selama 3 jam. Tadi ya, harus bekerja selama 3 jam. 1 unit makanan dan 1 unit pakaian, maka harus bekerja 3 jam. Dan di Eropa, untuk 1 unit pakaian dan 1 unit makanan, maka dibutuhkan 7 jam. 4 jam untuk pakaian dan 3 jam untuk makanan. Setelah terjadi perdagangan, cukup bekerja 4 jam untuk pakaian, 2,2/3 jam setelah terjadi perdagangan, maka cukup bekerja 4 jam untuk pakaian dan 2,2 atau dalam hal ini
2,66 jam untuk makanan. Jadi total jam kerja setelah terjadinya perdagangan itu adalah 6,66 jam. Tadi dalam hal ini di Eropa untuk kebutuhan tersebut itu harus bekerja 7 jam, tapi setelah ada perdagangan dia menjadi 6,66 jam, dan buruh di Amerika Serikat seharusnya bekerja 3 jam, sekarang bekerja sisa 2,33 jam. Jelas ya? Oke, semoga jelas. Kemudian yang kedua, analisis grafik dari keuntungan komparatif. Misalnya Amerika Serikat tanpa perdagangan. Jadi pada titik A adalah makanan, kita misalnya begini, daftar kemungkinan produksi Amerika. Jadi pada titik A ketika dia produksi makanan 600 unit, pakaian 0. Titik B 400, titik C dan titik D itu 300. Itu sebelum terjadi perdagangan. Tetapi dengan adanya keterbukaan, maka dari 600 tersebut itu bisa meningkatkan sampai 450 pakaian. Itu di Amerika. Di Eropa juga demikian. Jadi peningkatan perdagangan dengan jumlah yang sama, nominal yang sama, akan meningkatkan perdagangan sebagaimana pada yang di arsir ini yang warna coklat. Itu adalah karena adanya keterbukaan perdagangan antara Amerika dan Eropa. Oke, kita lanjut. Analisis grafik dari keuntungan komparatif, rasio harga keseimbangan. Amerika sebelum dan sesudah perdagangan. Jadi misalnya ini sebelum perdagangan pada garis ini, dan sesudah perdagangan pada garis ini. Maka dari garis-garis ini kita lihat bahwa kemungkinan Amerika dalam harga keseimbangan itu berada pada titik B misalnya. Dengan produksi makanan 400 dan produksi ini 150. Maka dengan demikian tentunya perdagangan bebas memungkinkan dunia bergerak pada perbatasan kemungkinan produksinya. Perluasan pada banyak komoditas. Misalnya tadi, keunggulan komparatif Amerika itu pesawat terbang, komputer, gandum. Kemudian Eropa, pakaian, anggur, otomotif, dan sebagainya. Jadi terjadi ada keunggulannya masing-masing. Jadi di mana dilihat di situ, di mana dia harus berspesialisasi. Perluasan komoditas, banyak negara ekspor dan impor. Jadi negara-negara kuat, atau misalnya begini, di negara kita, maka ekspor dan impor saya laksanakan jika menguntungkan negaraku. Itu suatu hal yang pasti. Negara orang, Amerika Serikat, UE, Afrika, dan sebagainya. Kita akan melakukan ekspor jika menguntungkan negara kita. Dan tentunya negara orang lain juga bersikap demikian, akan melakukan ekspor juga, atau melakukan tindakan perdagangan internasional jika itu memberikan keuntungan kepada negaranya sendiri. Perluasan pada banyak komoditas. Jadi perdagangan segitiga multilateral. Jadi ada negara berkembang, ada minyak, ada barang elektronik. Jadi perdagangan segitiga menguntungkan semua. Misalnya kita ini mengekspor minyak ke Jepang. Jepang mengekspor barang elektronik ke Amerika. Amerika mengekspor komputer ke negara berkembang. Ya, ini adalah karena kita punya minyak misalnya, atau kita punya karet. Ya, seperti inilah siklusnya. Perdagangan segitiga. Yang tentunya harganya kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Karena mereka memiliki teknologi yang lebih baik dan mahal. Maka dari itu, ya, harga elektronik dengan harga minyak itu tentunya berbeda jauh. Harga komputer dengan minyak itu berbeda jauh. Selanjutnya, kita masuk pada proteksionisme.
Jadi proteksionisme ada 3 hal yang kita bahas: analisis penawaran dan permintaan atas perdagangan dan tarif, ekonomi proteksionisme, negosiasi perdagangan multilateral. Jadi tanpa perdagangan dan perdagangan bebas. Keseimbangan tanpa perdagangan ada pada titik ini. Keseimbangan tanpa perdagangan ada pada titik ini. Kemudian perdagangan bebas, harga turun 8-4, permintaan naik menjadi 300. Jadi harga dari 8 ke 4 turun, permintaan naik menjadi 300. Ya, jadi ini kalau dengan perdagangan. Tanpa perdagangan tadi itu ada di sini. Jumlah pakaian di Amerika di sini, kemudian naik menjadi 300 setelah ada perdagangan bebas. Produksi impor konsumsi Amerika dengan perdagangan bebas. Jadi harga pakaian dulu itu dari misalnya 8, dan keseimbangan pasar itu ada pada 200 jumlah pakaian. Kemudian produksi domestik itu ada pada di sini, di sisi sini produksi domestik. Tapi setelah adanya perdagangan itu berubah. Jadi dari 8 menjadi 4, kemudian permintaan menjadi 300. Rintangan perdagangan tarif dan kuota. Tarif sebagai penghalang. Tarif tinggi mencekik harga lokal pakaian di Amerika Serikat. Barang masuk harusnya 4 tarifnya sehingga menyamai harga dalam negeri. Jika misalnya harga tadi 8, maka tarifnya ditetapkan menjadi tarifnya ditetapkan 4, maka harganya menjadi naik menjadi 8. Dari 4 menjadi 8 karena dianggap bahwa 8 harga yang ada di dalam lokal Amerika Serikat itu tidak ingin diganggu. Maka dari itu barang yang masuk harus dinaikkan tarifnya sebesar 4 sehingga menjadi 8. Berarti dengan demikian maka kurva ini, grafik ini naik ke atas sini. Maka dari itu dia tetap menjadi harga 8 dan berada pada posisi ini. Tarif bukan penghalang. Jika tarif bukan penghalang, kita lihat di sini, jika tarif di bawah $4, misalnya 2, maka harga setelah tarif itu ada 6. Maka di sini impornya berada pada di sisi 250. Ketika tidak ada tarif, maka bisa pada posisi 300. Ya, jadi ketika tarif bukan penghalang. Oke, rintangan perdagangan tarif dan kuota. 3, kuota. Pembatasan akan sangat berpengaruh terhadap perdagangan dengan prinsip supply and demand. Nah, di sini impor ini, kalau misalnya ini adalah kuotanya, ini adalah kuota impor. Cukup sampai di sini impornya. Maka dengan demikian, di sini tentunya harganya akan berada pada posisi ini. Itu dengan kuota. Kemudian biaya produksi itu juga akan menaikkan biaya dari 4 menjadi 6. Jadi di sini adalah kuotanya ya. Oke, kita lanjut. Biaya ekonomis dan tarif. Efek tarif produk domestik meningkat. Jadi kalau dilaksanakan tarif maka produk domestik bisa meningkat. Kemudian konsumsi konsumen turun. Kemudian ada juga keuntungan dari hasil tarif. Jadi ada ekonomi proteksionisme. Jadi argumen proteksionisme itu adalah pengorbanan kesejahteraan untuk subsidi tujuan negara lain. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman logika ekonomi. Ketiga, kekuatan pasar dan ketidaksempurnaan ekonomi makro. Dan ada tujuan non-ekonomi, bagaimana mengorbankan kesejahteraan untuk kebebasan atau kebudayaan dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah keamanan negara, ketergantungan Amerika Serikat pada memori chip Jepang. Maka tentunya hal ini akan menjadi bagian dari hal yang dibahas di Amerika Serikat, bagaimana mengurangi ketergantungan pada memori chip dari Jepang. Itu untuk keamanan negara.
Ekonomi proteksionisme, dasar-dasar yang tidak kokoh atas tarif. Merkantilis, ekspor yes, impor no adalah pandangan keliru. Seharusnya basis manfaat dan keuntungan. Tarif untuk kepentingan khusus, kepentingan politik, jual beli, jabatan, dan sebagainya melalui undang-undang. Itu kepentingan politik. Ini termasuk tadi yang berkaitan dengan impor beras. Itu karena urusan politik untuk mendapatkan beras dan mendapatkan fee proyek dari impor beras tersebut. Yang ketiga, persaingan dengan tenaga kerja yang lebih murah. Amerika Serikat pertahankan upah tinggi dengan tarif. Kemudian D, tarif pembalasan ini adalah bentuk dari pembalasan terhadap negara-negara tertentu yang menerapkan tarif. Kemudian selanjutnya pembebasan impor itu stop impor karena industri dalam negeri rugi. Tarif anti dumping itu tarif untuk produk negara lain yang lebih murah. Kewajiban countervailing yang subsidi ekspor ke Amerika Serikat. Jadi seperti itu ekonomi proteksionisme. Argumen yang sah secara potensial untuk proteksi. Syarat perdagangan atau argumen tarif pertama, kenaikan tarif turunkan permintaan dan membutuhkan negosiasi. Kemudian pengenaan tarif optimal yang berbeda antar negara, tarif untuk industri pemula dan tarif untuk pengangguran. Jadi ini untuk melaksanakan proteksi dari sebuah negara. Maka yang dilakukan adalah, Maaf Pak, ya, ini memang slide-nya tidak dikasih Slide-nya Pak, slide. nge-lag di proteksionisme Pak. oh tidak bergerak ya? Iya Pak. Waduh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kira lagi nge-lag Pak, ternyata memang tidak pindah. Ini, kelihatan ini pindah enggak ini? Tidak, Pak. Belum Pak, belum. Ini sudah kelihatan? Kelihatan Oke Pak, sudah. Iya. Jadi tidak usah saya ulang ya. Ini sudah terlalu panjang saya jelaskan tadi. Lanjut Pak. Iya. Jadi yang terakhir ini adalah negosiasi perdagangan multilateral. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menegosiasikan perdagangan bebas. Menegosiasikan perdagangan bebas itu terdiri dari pertama perjanjian multilateral atau General Agreement Tariff and Trade. Jadi WTO dengan kesepakatan bahwa bekerja sama menurunkan rintangan perdagangan non-diskriminatif antar negara. Jika ada yang menaikkan tarif di atas kesepakatan, maka ia harus menanggung kerugian mitra dagangnya. Keempat, konflik perdagangan harus diselesaikan dengan konsultasi dan arbitrase. Yang kedua, pendekatan regional, NAFTA, AFTA, CAFTA, dan sebagainya. Kemudian yang dalam hal ini, terkait dengan WTO ini, kita tahu bahwa dalam perdagangan juga lagi-lagi Amerika yang berkuasa. Lagi-lagi Amerika yang memegang penuh kendali perdagangan internasional. Jadi maka tidak heran kalau Donald Trump itu tiba-tiba menaikkan tarif terhadap produk-produk siapa saja yang diinginkan oleh Donald Trump. Baik itu produk Turki, produk Cina, atau produk-produk yang dibenci oleh Trump pada saat itu. Itu karena arogansi kekuasaan yang dimiliki oleh Trump itu sendiri. Kemudian yang kedua, penilaian perdagangan bebas bagus atau harus untuk kesejahteraan dunia. Jadi harapkan perdagangan bebas itu bagaimana ia menciptakan kesejahteraan dunia. Itu ya. Tapi ini adalah lembar-lembaran untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Tetapi secara fakta kita akan melihat bagaimana fakta-faktanya kelak. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebentar saya juga masukkan materi ini yang kedua di di Samoke.
Jadi sebentar mungkin ada penjelasan. Ini juga saya juga rekor, nanti bisa juga dilihat hasil rekornya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan.